sebuah distro Linux yang base-nya cukup besar. Dan ini adalah Arch Linux, sebuah distro Linux rolling release terbaik. Ya bahkan saya sampai bilang gitu ya cuy. Oke guys, kembali lagi bersama saya Didi di channel DDM Gamesy. Gimana kabar kalian semua? Sehat? He. Ya, jadi pada video kali ini kita akan membahas sebuah distro Linux, yaitu Arch Linux, sebuah sistem operasi yang bisa dikatakan cukup banyak turunannya ya teman-teman. Apalagi ini merupakan salah satu distro Linux dengan komunitas yang cukup besar dan ya bisa dikatakan usernya itu cukup ingin yang namanya validasi ya teman-teman. I use Arch by the way. Ya, jadi untuk Arch Linux ini kalian bisa langsung aja download di situs resminya, dan untuk progres instalasinya kalian harus online ya teman-teman. Kalau kalian pakai Arch install bisa sih offline, saya lihat di dokumentasinya, cuma ya cukup ribet ya karena kalian perlu mengetikkan beberapa komen. Dan akhirnya juga ujung-ujungnya kalian butuh yang namanya internet. Saya bisa katakan ini salah satu Linux terbaik ya teman-teman. Walaupun memang saya kurang suka pakai, bukan karena OS-nya jelek, bukan karena komunitasnya, tapi karena saya sering disuruh-suruh install ini cuy. Karena apa? Kalau kita nggak mau nurutin mereka, kadang kita akan dikatain skill issue gitu cuy. Kadang biasanya. Ya walaupun nggak semua user Arch Linux itu seperti itu ya, cuma yang seperti itu sudah jelas user Arch ya cuy. Bahkan untuk Cinto aja nggak kayak gitu ya usernya ya. Malah adem ya cuy. Oke, saya mencoba si Arch ini selama 7 hari ya teman-teman. Saya menggunakan custom WM ya atau Window Manager dengan ASWM, walaupun saya juga install untuk XFCE yang kita install lewat Arch install teman-teman. Dimana kalau memang kita install Arch Linux ini kita perlu menggunakan yang namanya internet. Dan kalau kalian nggak punya WiFi, kalian nggak punya langganan ISP yang narik pakai kabel teman-teman, kalian bisa menggunakan tethering USB. Untuk cara installnya seperti biasa saya sudah berikan tutorialnya di channel sebelah teman-teman, walaupun yang untuk WM belum saya buat ya, cuma ya nanti mungkin kapan-kapan aja kalau saya ingat. Oke, kita masuk ke dalam spesifikasi PC saya yang tentunya kita masih pakai H61. Dan untuk prosesornya saya menggunakan Core i5 3570. Untuk RAM-nya sendiri saya 2x4GB DDR3, dan untuk GPU-nya saya menggunakan R7 240 2GB DDR3. Untuk storage-nya saya masih menggunakan HDD sebesar 500GB. Waktu kita coba ya si Arch ini ya saya rasa it's oke aja sih, nggak ada masalah, walaupun emang sebagian kalau kita habis coba install Arch ini lebih banyak ke metode manualnya, seperti menambahkan icon ke toolbar, yaitu kalian bikin shortcut seperti volume itu kalian juga harus menambahkan sendiri. Di sini saya pakai Passage Tray ya. Dan untuk network manager di situ kalian juga perlu yang namanya konfigurasi agar mau nampil di pojok kanan bawah di bagian toolbar, ataupun kalau kalian ingin tarik toolbarnya tentunya. Itu berlaku untuk kalian yang pakai Arch install ya, baik kalian menggunakan XFCE ataupun kalian custom dari CLI yang pakai WM seperti saya cuy. Contohnya di sini saya pakai SWM teman-teman. Bang, kenapa nggak pakai XFCE aja? Kenapa nggak pakai Genome? Kenapa nggak pakai KDE? Cuy, kemarin siapa kalian yang bilang kalau pakai DE itu nggak mempengaruhi bermain game cuy? Ya jadi kenapa saya pakai SWM ya? Karena ringan cuy. Emang kalau kita bandingkan ya, XFCE ini kalau kita bandingkan sama SWM diinstalkan ke Arch Linux itu ya 11-12 aja kalau kita idle makan resource-nya untuk bagian RAM dan juga bagian prosesor, yaitu ya oke lah, nggak ada masalah sama sekali ya teman-teman. Dan waktu kita coba tes main game ringannya, contohnya kayak Mafia Klasik, terus kita main kayak Tomb Raider ya, FPS-nya nggak jauh-jauh beda teman-teman, paling selisih 1 atau 2 FPS, betul kalau itu betul cuy. Cuma di sini masalahnya adalah kalau kalian menggunakan game atau bermain game yang GPU pun. Contohnya apa? Contohnya ada Skyrim Special Edition. Di SWM itu kita bisa dapat sekitar ya at least 30-an lah, 30 ke atas ya, 30 FPS ke atas, atau mungkin Monster Hunter Rise cuy. Itu kita masih bisa dapat sekitar 40 sampai 45 FPS-an ya teman-teman. Cuma kalau kita pakai XFCE ya udah cuy, jomplangnya itu bisa jauh banget, bahkan bisa sampai 10 FPS. Mungkin bilang, "Bang, itu kan masih di atas 30, nggak terlalu ngaruh kan?" Itu kalau kita main ya, contohnya kita main di PC kentang gitu cuy, pasti sering drop itu di bawah 30 cuy. Bayangkan kalau WM paling ringannya aja itu 35, terus kalian install DE ya cuy, dimana memang untuk background aplikasinya mungkin ya itu nggak bisa kalian matikan gitu cuy, wajib itu nyala kalau kalian ingin DE itu berjalan dengan lancar. Namanya aja desktop environment ya, udah ada WM-nya di dalamnya dan mendukung beberapa plugin yang menunjang Window Manager tersebut. Ya udah cuy, wassalam. Kalian main apa game di bawah
30 fps cuy. Udah pasti stutteringnya cuy kalau kayak gitu. Jadi ya itu kenapa saya pakai SVM ya, karena itu sangat berpengaruh dalam saya mengetes game ya. Namanya aja ini channel semi game ya, bukan channel bahas OS. Cuma seperti biasa kita akan mengatakan sebuah sistem operasi berbasis Linux tidak ada yang sempurna ya. Terima kasih yang udah merekomendasikan Arch Linux ini. Akhirnya saya bisa sedikit menemukan kelebihan dan juga kekurangan sesuai dari pandangan saya ya. Kalau kalian mungkin ada yang koreksi, silakan koreksi. Mungkin pendapat saya ini agak berbeda, jadi mungkin beda DE, beda juga untuk problemnya ya cuy, dan juga supportnya tentunya. Oke, kita masuk ke dalam kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sangat merekomendasikan Arch Linux ini untuk kalian yang suka ngoprek ataupun install sistem dari base ya, customisasi tentunya ya cuy, apalagi pada bagian sistem dan dukungan aplikasi support. Ini sangat saya rekomendasikan. Kenapa? Ya karena Arch Linux ini bukan sebuah sistem operasi yang menjadikan kalian itu apa, tapi kalian yang menjadikan si OS Arch Linux ini itu apa cuy. Jadi ya si Arch Linux ini mau diapakan itu tergantung kalian, fleksibel ya, dan it's okay lah buat saya ya teman-teman, walaupun memang saya masih suka sama Debian ya. Lalu selanjutnya kalau kita bicara tentang konsumsi resource, bisa dikatakan kecil ya teman-teman. Lalu ada juga yang namanya minimum bloatware, dan kalau kita hanya sekedar untuk kebutuhan ngetik, saya rasa ini lebih dari cukup ya. Kalian ngapain cuy ketik buat benchmark ya. Cuma kalau buat sekedar browser lihat YouTube itu oke lah. Ini VGA-nya juga masih ngebaca ya, kalian pakai GPU GCN 1.0. Terus kalau kalian install itu kalian bisa lewat Arch install. Di situ ada pilihan driver tentunya teman-teman, itu yang menjadi salah satu kelebihan yang saya rasa ini amazing ya buat sekelas Arch Linux yang kita install lewat SMI CLI sih. Cuma ya saya rasa kalau untuk Nvidia saya kurang tahu ya, karena kalau Nvidia itu pasti kita harus menyesuaikan GPU dengan type driver yang kita gunakan. Cuma kalau kita pakai AMD dan juga Intel itu langsung keinstall semua untuk driver dasarnya, kita tinggal tambahkan Vulkan Tools, udah otomatis bisa menjalankan game via Vulkan. Kita masuk ke dalam kekurangannya. Oke, kekurangannya teman-teman. Yang pertama pasti sudah jelas, kalian wajib install menggunakan internet. Kalaupun nggak pakai internet, kalian harus tahu komen-komennya teman-teman. Walaupun kalian bisa lihat di Arch install ya. Kalau saya baca di situ harusnya bisa lewat offline. Cuma saya nggak berani pakai offline cuy. Lalu selanjutnya ada yang namanya dukungan software ya. Tentunya ini nggak cocok buat kalian yang pemula. Bahkan untuk volume control, network manager, applet ya yang di pojok, itu nggak ada cuy. Jadi kalian harus install manual, kalian konfigurasi manual. Bahkan untuk sekelas terminal aja kalian agak susah nulis tab kalau versi GUI ya, GUI mode bukan versi CLI. Kalau versi GUI mode terus kalian open terminal itu kadang nggak bisa di tab cuy untuk mengetikkan otomatis. Ada juga yang namanya kalau kita jalankan game ya dengan Directo Vulkan, ada yang bisa, ada yang enggak. Dimana seperti Solus ya kemarin kita coba, itu di Arch Linux ini masalahnya juga sama. Kita nggak bisa jalankan lewat Directo Vulkan untuk game yang mengharuskan kita menggunakan dengan minimum DirectX 10. Saat kita coba jalankan, contohnya di sini ada Tomb Raider, ini Zong nggak bisa kita jalankan lewat Wayne juga nggak bisa, kita jalankan lewat Heroic Game Launcher, itu juga nggak bisa teman-teman, dan kita jalankan Mafia itu ya sama aja, nggak bisa. Solusinya gimana ya? Solusinya kita tulis render by OpenGL, komennya pakai Wayne Directo 3D ya. Itu baru bisa. Cuma masalahnya di sini adalah di FPS counternya. Karena FPS counter Manggohood saya udah tambah DL SIM ya, itu buat detect OpenGL kita dan baca FPS itu nggak detect sama sekali teman-teman, apalagi untuk game native yang pakai OpenGL itu juga nggak detect, contohnya di Left 4 Dead. Saya udah coba-coba pindah komennya untuk DL SIM-nya juga nggak mau. Akhirnya saya pakai Gallium HUD, dimana Gallium HUD ini ya komennya kepanjangan teman-teman, tapi overall ya nggak apa-apa lah, masih bisa buat main dan kita masih bisa untuk ukur FPS-nya. Ya oke, saya rasa kayak gitu aja sih, nggak ada masalah lain ya. Masalah satu-satunya saya malas pakai udah terlalu nyaman sama Debian ya kan. Itu it's okay, kalian gak ada masalah sama sekali selama kalian bisa konfigurasinya dan kalian bisa menambahkan software-software yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan kalian. Ini it's okay ya teman-teman. Masih saya rekomendasikan si Arch Linux ini untuk kalian yang mau belajar Linux ataupun yang ingin distro hopping cuy. Ya oke, kita langsung aja tes gimana performanya dalam menjalankan game di PC pada video kali ini.
Kita langsung aja tes gimana performance-nya. Let's go cuy. Lock in, gotta stay locked in, Goggins. Gotta ball out like Robin. Straight to the top, I'm all in. Ordinary's like a toxin. I don't wanna be like Robin. I just wanna lead, no option. Fuck caution, I ain't gonna be common. I got the confidence, like I'm on this shit, like I'm the baddest bitch in the club. I'm here for dominance, I'm being honest, that's what I want. I'll never give up, I want the whole place sold out. My name in every mouth. You know I'm after this shit till the world say my motherfucking name. Say my, say my, say my, say my name. Say my, say my, say my motherfucking name. Say my, say my, say my. You know I'm after this shit till the world say my motherfucking name. Say my, say my, say my, say my name. Say my, say my, say my motherfucking name. Say my, say my, say my. You know I'm after this shit till the world say my motherfucking name. Driven by fire, driven by fear, never get tired, no I'm still here. Fell through the cracks, now I'm shifting gears. 10 years in, my moments here. Waiting my turn, now I'm hot in demand. Slept on a kid, but I had bigger plans. Stayed low key, but I still hit drop. Give me one shot and I'm coming alive. Names on the left, second taste it. Gunning for the top, no limitations. From the basement, no hesitation. Flipping on my L's and straight motivation. Ain't no quitter, I'm built for the grind. Pressure makes diamonds, so I'm gonna shine. One more shot, yeah, one more time. Driven affection, we locked in our prime. Lace on my gloves, been fighting for years. Faced all my demons, I'm faced on my fears. Took every hit as I look in the mirror. My vision's alive and the mission is clear. Say my name, say it loud. Every scar, I wear them proud. Every word coming out my mouth has got me here where I'm standing now. Eyes on the prize, don't blink, don't break. Move with a purpose, don't be fake. No plan B, only got a plan A. When he built like me, there's only one way. Straight to the top, oh gas, no brakes. Yeah, straight to the top, cause no gotta stay. You know I'm after this shit till the world say my motherfucking name. Say my, say my, say my, say my name. Say my, say my, say my motherfucking name. Say my, say my, say my. You know I'm after this shit till the world say my motherfucking name. Say my, say my, say my, say my name. Say my, say my, say my motherfucking name. Say my, say my, say my. You know I'm after this shit till the world say my motherfucking name. Ya, oke. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk install Arch Linux ini? Silahkan tulis di komentar ya cuy. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dikoreksi. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang sesat, tolong jangan diikuti. Thanks for watching. See you next video and bye-bye.